Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Yesus, engkaulah andalanku. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, wabah COVID-19 dengan varian-variannya sudah merenggut jutaan nyawa warga dunia. Wabah ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga perekonomian dunia. Begitu banyak perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan kecil dan menengah gulung tikar. Akibatnya terjadi pengangguran di mana-mana. Muara dari krisis ini juga berdampak pada kehidupan beragama, termasuk kehidupan menggereja. Maka, kisah Injil hari ini sangatlah relevan dengan situasi sekarang ini. Seperti orang buta yang berteriak minta tolong, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Demikian juga saat ini, begitu banyak orang berteriak minta tolong untuk dibebaskan dari situasi rumit dan sulit saat ini. Si buta dipuji oleh Tuhan Yesus karena ia memiliki iman yang sangat kuat. "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pertanyaan untuk kita, masihkah kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan mengabulkan permohonan-permohonan kita? Yakinkah kita bahwa Tuhan Yesus akan memberikan solusi-solusi yang tepat akan persoalan-persoalan hidup kita saat ini?
iman akan Tuhan Yesus sangatlah benar-benar diuji di masa pandemi ini. Inilah tugas gereja untuk mendampingi umatnya agar mereka tidak putus harapan, tidak kehilangan imannya, dan akhirnya mereka bisa berserah diri dan melibatkan Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Semoga mukjizat kesembuhan si buta kembali terjadi di masa pandemi ini, sehingga seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, tambahkanlah iman kami, agar kami semakin seperti si buta yang mau menyandarkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami mampu melihat kembali kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah andalanku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.